Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Atira Rahmah, dengan NIM 24059181 dan rekan saya Dewi Yuliani 24059160. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mereview hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu sivitas akademika kampus, yaitu Sapam yang bernama Pak Mendra. Nah, wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pengantar psikologi, materi komunikasi interpersonal, khususnya terkait komunikasi dan keterampilan mendengarkan aktif. Nah, wawancara ini dilakukan secara langsung di lingkungan kampus, tepatnya di area Pos Sapam. Dalam wawancara ini kami membahas beberapa hal penting, di antaranya yaitu latar belakang pekerjaan Pak Hendra sebagai Sapam, aktivitas dan tanggung jawabnya sehari-hari, lalu juga tantangan yang dihadapinya selama bertugas, lalu juga serta harapan beliau kepada mahasiswa. Nah, dari hasil wawancara ini kami mengetahui bahwa peran Sapam itu sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus. Nah, dari sisi komunikasi, wawancara ini termasuk komunikasi interpersonal karena dilakukan secara langsung dan juga melalui dua arah. Nah, kami berusaha menerapkan etika komunikasi seperti menggunakan bahasa yang sopan, tidak memotong pembicaraan, menjaga kontak mata, serta meminta izin sebelum melakukan wawancara. Namun, terdapat beberapa kendala dalam wawancara, yaitu yang pertama, terjadinya kebisingan di sekitar lokasi wawancara, lalu juga mungkin rasa canggung narasumber di awal, lalu juga perbedaan bahasa atau istilah tertentu. Nah, untuk mengatasinya, kami mencoba mencairkan suasana dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Nah, selanjutnya itu dalam proses wawancara kami juga menerapkan keterampilan mendengarkan aktif seperti memberikan perhatian penuh, mengagukan kepala sebagai respon, melakukan klarifikasi saat ada yang kurang paham atau kurang jelas, serta merespon secara verbal seperti iya ataupun baik Pak. Namun masih ada kekurangan seperti kurang fokus karena gangguan lingkungan dan sesekali terlalu memikirkan pertanyaan berikutnya. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Dan adapun evaluasi yang kami dapat dari teman-teman, yang pertama itu ada penggunaan bahasa artikulasi yang sudah cukup baik meskipun terkadang masih terlalu cepat. Yang kedua itu teknis suara cukup jelas namun terganggu oleh suara latar. Yang ketiga, penyampaian informasi sudah runtun dan mudah dipahami. Ekspresi presenter cukup natural dan tidak berlebihan. Secara keseluruhan video mendapatkan nilai yang cukup baik. Nah, dapat disimpulkan komunikasi dalam wawancara ini sudah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperbaiki. Melalui tugas ini kami belajar pentingnya komunikasi, interpersonal, dan keterampilan mendengarkan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.